Jabir Atharatil Kiram. Kisah ini saya dapatkan dari dua buah buku ya yang saya baca. Yang pertama adalah Hikayat Minat Tarikh Jabir Atharatil Kiram oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah. Dan yang kedua buku Indama Yushrikus Sabah yang ditulis oleh Dr. Hasan Syamsi Basha. Kisah ini sempat saya terjemahkan sekitar 3 tahun yang lalu ya, dalam bentuk tulisan, tapi sekarang akan saya sampaikan dalam bentuk ceramah ya. Kita mulai. Ada seorang tokoh yang bernama Khuzaimah bin Bishr. Beliau ini seorang saudagar kaya raya, tinggal di daerah Raqqah di negeri Syam. Beliau sangat dermawan, hatinya lembut, selalu tersentuh untuk menolong orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Ia tidak pernah menolak jika diminta bantuan. Seringkali ia tampil sebagai pahlawan dengan menanggung beban dan menolong mereka yang sedang dalam kesulitan. Beliau memiliki banyak sahabat, baik yang tinggal di Raqqah ataupun yang di luar kota. Khuzaimah terkadang pergi keluar kota, berkunjung dan bermajlis di rumah Ikrimah Al-Fayyad, wali kota Al-Jazirah. Al-Jazirah nama satu daerah antara Irak dan Turki sekarang ini. Ikrimah Al-Fayyad juga memiliki sifat yang hampir sama dengan Khuzaimah. Ikrimah tidak peduli dengan resiko yang ditanggungnya dikarenakan pertolongan dan bantuannya kepada saudara-saudaranya. Mereka berdua juga dekat dengan khalifah. Saat itu khalifahnya bernama Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ya. Lahir tahun 674 Hijriah dan wafatnya tahun 717 Hijriah. Sang khalifah mengenal baik keduanya, yaitu Khuzaimah dan Ikrimah. Kedua orang tersebut sangat loyal kepada khalifah dan sering bermajlis bersamanya. Roda kehidupan berputar. Khuzaimah mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Sahabat-sahabatnya di Raqqah sigap membantunya. Ini pelajaran bagi kita ya, dalam kehidupan ini roda berputar. Ada kalanya seseorang diberi kemudahan, kelapangan, rezeki oleh Allah SWT, tapi di kemudian hari bisa saja orang tersebut diuji dengan kesempitan rezeki. Sebaliknya, ada orang yang suatu hari diuji dengan kesempitan rezeki, kemudian Allah berikan kelapangan rezeki untuknya, dan itu semua sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kita juga bersabar atas segala kesulitan yang menimpa kita dan tetap istiqomah. Tapi lama-kelamaan para sahabatnya bosan, merasa terbebani dengan bantuan mereka kepada Khuzaimah. Kemudian mereka pun meninggalkannya. Gitu ya. Ini butuh akan kesetiaan, kesetiakawanan, ya, kemudian kesabaran untuk tetap terus istilahnya membantu kerabat-kerabat, sahabat-sahabat dekat yang sedang dalam kesulitan. Membantu dengan doa, membantu dengan meringankan bebannya, memberikan jalan keluar, ataupun membantu dengan materi misalnya ya. Tapi ini kenyataan yang ada, akhirnya Khuzaimah ditinggalkan oleh teman-temannya gitu ya. Ini juga pelajaran bagi kita dalam persahabatan ini. Sesungguhnya sahabat yang sejati adalah ketika seseorang sedang dalam kesulitan, maka sahabat yang sejati tidak akan meninggalkannya. Dia akan tetap terus mendampinginya, artinya mensupport, mendoakan, kemudian juga membantunya. Ada kata-kata pepatah ya dalam bahasa Arab, la yakunu sadiqu sadiqan hatta yahfadha akhahu fi thalath. Tidaklah dikatakan seorang itu sahabat yang sejati sampai dia menjaga saudaranya dalam 3 hal. Yang pertama, fi nakbatihi, pada saat dia mendapatkan musibah dalam musibahnya gitu ya, dia tidak meninggalkannya. Kemudian fi ghaibatihi, juga ketika tidak di hadapannya, tidak berada di hadapannya, dia tetap jaga nama baiknya, dia jaga kehormatannya, tidak menghibahinya. Kemudian juga
setelah wafatnya saudara tersebut, dia tetap mendoakannya, dia tetap memperhatikan keluarganya. Itu luar biasa ya. Kemarin saya berjumpa dengan teman menceritakan bahwa di antara teman-teman komunitas yang dalam persahabatan mereka ya, ada salah satu yang wafat. Maka teman-teman yang lain itu memperhatikan untuk membiayai sekolah anak-anaknya yang wafat tersebut gitu ya. Diperhatikan terus dari mulai SD, SMP, SMA dan seterusnya ya. Kemudian Huzaimah juga pantang untuk meminta-minta kepada sahabatnya gitu ya. Ini menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta gitu ya. Tapi dia menggantungkan diri kepada Allah SWT sambil terus berikhtiar dan terus berusaha. Ini, kalau manusia sering diminta, mereka tidak suka, tidak senang kalau sering diminta gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dan senang jika hambanya banyak meminta kepadanya. Huzaimah memiliki hutang yang banyak. Ia pun akhirnya tidak banyak keluar rumah. Ia banyak menyendiri di rumahnya ya, istilahnya. Kemudian Ikrimah yang tadi saya sebutkan, wali kota Al-Jazirah ini merasa kehilangan. Sudah lama tidak jumpa dengan Huzaimah. Dia tanya kepada teman-temannya di majelis. Akhirnya dapat informasi kalau Huzaimah ini dalam keadaan bangkrut dan lebih sering menyendiri di rumahnya. Tinggal di daerah Roqah. Saya belum cek persis jarak antara Al-Jazirah dengan Roqah ini berapa puluh atau berapa ratus kilometer ya. Belum saya periksa. Ala kulli hal, akhirnya Ikrimah mendengar Ikrimah mendengar ya, punya hutang banyak, lagi dalam keadaan kesulitan, sedangkan beliau adalah salah satu sahabat Ikrimah. Maka di malam hari Ikrimah mengendarai kudanya, membawa harta dan tidak ditemani oleh siapapun. Dia ingin melakukan amal kebaikannya ini tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk istrinya tidak tahu, kemudian juga ajudannya juga tidak tahu gitu ya, staf-stafnya tidak tahu dan lain sebagainya. Dia pergi di malam hari mengendarai kuda untuk menuju kota Roqah, menuju rumah Huzaimah. Tapi beliau juga tidak menampakkan dirinya di hadapan Huzaimah ya, dia tidak ingin diketahui pula oleh Huzaimah. Amal sir ya, amal yang rahasia tersembunyi tidak ingin diketahui. Maka datangnya pun di tengah malam. Kemudian juga dia tutup wajahnya dan dia juga berbicaranya dengan suara yang dibedakan dengan suara biasanya supaya tidak dikenal gitu ya. Ya. Kemudian perjalanan jauh ditempuhnya walaupun resiko seperti begal, kemudian juga lelahnya perjalanan, dia tidak pedulikan. Ia merasa berkewajiban menolong orang yang sangat dermawan tersebut. Sesampainya di rumah Huzaimah, ia mengetuk dan langsung memberikan bungkusan yang berisikan uang kepada Huzaimah. Ikrimah langsung melompat ya, menaiki kudanya kembali. Huzaimah bertanya, "Siapa Anda?" Maka Ikrimah tidak mau menjawab, tapi tetap terus didesak untuk menyebutkan identitasnya. Akhirnya Ikrimah menjawab, "Jabir Asaratil Kiram." Gitu. Jadi dia tidak menyebutkan namanya Ikrimah ya, tapi dengan suara yang berbeda dia sebutkan Jabir Asaratil Kiram. Artinya Jabir Asaratil Kiram ini adalah seorang yang menghibur kesulitan-kesulitan sang dermawan. Artinya Huzaimah adalah sang dermawannya, orang yang mulia, orang yang dihormati. Sedangkan pada saat itu sedang dalam keadaan bangkrut, sedang keadaan jatuh, maka beliau datang untuk menghibur, untuk menolong gitu ya. Sehingga dia menyebutnya Jabir Asaratil Kiram. Lalu dia melesatkan kudanya pulang kembali ke Al-Jazirah ya. Malam itu Huzaimah belum bisa melihat isi dari bungkusan tersebut. Minyak untuk penerangan pun dia tidak punya. Keesokan harinya baru ia membuka bungkusan tersebut
dengan didampingi istrinya. Ternyata isinya uang sebanyak 4.000 dinar. 1 dinar itu nilainya adalah 4 gram 4 gram seperempat gitu ya. 4 gram seperempat. Jadi kalau 4.000 dinar itu sama dengan 4.250 gram emas gitu ya. Ya. Kemudian atau sebentar, 4.000 dinar berarti 17 ya, seribunya itu yang 1.000 dinar itu berarti 4.250 gram. Kalau 4.000 berarti 17 kilogram emas ya. Mereka berdua sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khuzaimah segera melunasi semua hutang-hutangnya dan masih tersisa cukup banyak untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk modal berdagang kembali. Adapun Ikrimah di malam hari itu ya, sampai di rumah menjelang subuh. Istrinya gelisah tidak bisa tidur karena menunggu suaminya pulang. Jantungnya berdebar-debar akibat cemburu buta. Ia langsung menegur suaminya. Si istri curiga kalau Ikrimah memiliki istri lagi. Tidak pernah Ikrimah pergi sendiri tanpa ditemani ajudannya. Istri Ikrimah ngomel dan marah-marah kepada Ikrimah. Ya, ini di satu sisi ya, dalam kehidupan berumah tangga yang namanya cemburu hal yang wajar. Cemburu adalah tanda cinta seseorang ya. Cemburu seorang istri kepada suami, cemburunya suami kepada istri, tanda percintaan. Tetapi yang tidak boleh adalah cemburu buta, cemburu yang berlebih-lebihan, yang tidak masuk akal sehat sebenarnya gitu kan. Yang didasari karena suudzon, persangkaan buruk yang mendominasi dia gitu ya. Ini penting artinya untuk diperbaiki, karena kecemburuan yang berlebihan itu nanti akan bisa merenggangkan keharmonisan rumah tangga. Seseorang tidak merasa nyaman yang disangka tadi ya, dengan sangka-sangka yang negatif padahal dia tidak melakukannya misalnya ya, apalagi misalnya. Jadi apalagi tadi dengan ngomel, dengan marah, dengan menuduh misalnya ya, yang tanpa bukti. Nah, ini tidak dibenarkan. Tapi tentu bagi suami yang ketika mendapatkan istrinya cemburu misalnya, harus pula bersabar gitu ya. Apalagi cemburu dalam hal yang wajar ya. Pada cemburu dalam hal yang wajar, Nabi SAW pun mendapati salah seorang istri beliau cemburu, yang dengan kecemburuannya itu sempat memecahkan piring dari istri yang lain ya, aduknya. Tapi Nabi SAW hanya membersihkan piring yang pecah tadi, kemudian mengatakan ibu kalian sedang cemburu gitu kan. Kemudian diminta untuk menggantikan piring tersebut, tapi diselesaikannya dengan cara yang sangat lembut sekali, dengan tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan gitu ya. Dan tentu juga bagi pasangan, misalnya seorang suami merasa istrinya sangat pencemburu ataupun berlebihan, jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT agar Allah juga perhilangkan ataupun perbaiki rasa cemburunya dengan cemburu yang wajar gitu ya. Adapun seseorang yang merasakan juga memiliki cemburu yang sangat berlebihan juga, teruslah berdoa kepada Allah SWT sambil terus juga belajar untuk bisa percaya kepada pasangannya, dan terus sama-sama berdua antara suami istri mendalami lagi agama dan mengamalkannya, sehingga nanti akan timbul kepercayaan yang lebih disebabkan karena ketakwaan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ikrimah bersumpah bahwa ia tidak menikah lagi. Tapi karena si istri ini sangat cemburu dan ia tidak percaya gitu kan, akhirnya Ikrimah yang tadinya hendak menyembunyikan amal baiknya tadi, dia terpaksa menceritakan kepada istrinya, tapi dengan syarat istrinya tidak boleh menceritakan kepada siapapun gitu ya. Akhirnya diceritakanlah kisah Ikrimah mendatangi rumah Khuzaimah ya. Setelah itu pun baru istrinya menjadi tenang hatinya dan dia percaya apa yang dikatakan oleh suaminya.
Huzaimah sendiri di daerah Roqah bingung, siapa ini Jabir Asaratil Kiram? Jangan-jangan ini salah seorang utusan dari khalifah kepada beliau. Maka setelah dia menyelesaikan segala urusannya di Roqah, beliau pergi menuju Damaskus, ibu kota dari Daulah Bani Umayyah, untuk menemui sang khalifah. Sang khalifah ketika ditemui gembira sekali, senang sekali berjumpa dengan sahabatnya dan menanyakan kemana saja sebelum ini. Akhirnya diceritakan oleh Huzaimah kondisinya sempat bangkrut, dan setelah itu ada seorang pahlawan yang mendatanginya tapi tidak dikenalnya, yang menyebutkan namanya Jabir Asaratil Kiram. Khalifah gembira sekali dan kagum kepada Jabir Asaratil Kiram dan ingin tahu siapa. Ternyata Huzaimah tidak tahu. Maka Khalifah mengatakan, kalau seandainya saya tahu siapa, saya akan beri hadiah buat orang tersebut, gitu ya. Sang Khalifah mau memberikan apresiasi kepada pada Jabir Asaratil Kiram, gitu ya. Dan pesan kepada Huzaimah, kalau seandainya suatu hari nanti Anda tahu siapa beliau, tolong beritahu kepada saya. Kemudian akhirnya ketika Huzaimah pamit, diberinya hadiah uang dan hadiah-hadiah lainnya. Bahkan Huzaimah diangkat menjadi wali kota Al-Jazirah untuk menggantikan Ikrimah Al-Fayyad, gitu ya. Akhirnya Huzaimah mendatangi kota Al-Jazirah membawa SK, ya, keputusan dari khalifah, dan juga Ikrimah juga sudah mengetahui keputusan tersebut. Akhirnya dia pun turun dan digantikan oleh Huzaimah. Dalam laporan keuangan ada pengeluaran-pengeluaran dari Ikrimah, dari uang negara, yang tidak disebutkan pengeluarannya untuk apa. Ikrimah mengatakan itu hutang saya berhutang kepada negara, dan saya tidak ingin sebutkan pengeluarannya untuk apa. Jumlahnya cukup besar. Ternyata Ikrimah tidak hanya membantu Huzaimah saja, tapi dia juga banyak membantu orang lain dari harta pribadi. Tapi juga ketika harta pribadinya juga habis, dia pun meminjam terlebih dahulu dari uang negara untuk nanti dia akan cicil, gitu ya istilahnya. Tetapi dia tidak memberitahukan kepada yang lain, gitu ya. Ini satu kesalahannya. Bahkan dari sini akhirnya dituduh beliau korupsi. Maka dipenjarakan Ikrimah oleh Huzaimah, gitu ya, dipenjarakan. Kemudian dibelenggu dan dipenjarakan karena dianggap melakukan suatu tindakan korupsi. Istri dari Ikrimah yang tahu kisah suaminya, perbuatannya terhadap Huzaimah, maka dia mengutus seorang ajudannya untuk atau seorang pelayannya, gitu ya, untuk menemui Huzaimah. Akhirnya ketika berjumpa berdua, maka pelayan dari Ikrimah ini menyampaikan pesan dari istri Ikrimah bahwasanya ada pertanyaan untuk Anda, beginikah sikap Anda terhadap Jabir Asaratil Kiram, gitu. Maka Huzaimah terkaget karena tidak ada orang yang tahu nama Jabir Asaratil Kiram sebelumnya, gitu kan. Maka dia tahu bahwa ternyata orang yang telah sangat berjasa berbuat baik kepada dirinya adalah Ikrimah Al-Fayyad. Dan dia menggunakan uang negara tadi untuk kepentingan, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan dia ingin menjadikan bahwa itu sebagai hutang dia pribadi, gitu ya. Walaupun seandainya pun dianggap sebagai pengeluaran negara pun bisa jadi artinya khalifah pun akan bisa menerima sepertinya, ya. Tapi ala kulli hal ini sudah terjadi, dan akhirnya Huzaimah melepaskan Ikrimah dan menyatakan minta maaf atas sikap kerasnya kepada dia karena dia menyangka telah berbuat korupsi misalnya, ya. Kemudian dia mengajak Ikrimah untuk datang menemui sang khalifah, gitu ya. Akhirnya Huzaimah mengajak Ikrimah berdua bertemu dengan khalifah. Dan diceritakanlah bahwa Jabir Asaratil Kiram ini adalah Ikrimah yang menggunakan banyak berbuat baik, dan memang dikenal oleh khalifah. Ikrimah dan Huzaimah ini orang yang sangat dermawan, yang sangat suka membantu orang lain, gitu ya. Maka sang khalifah pun memaklumi apa yang dilakukan oleh Ikrimah bukan suatu kesalahan, dan akhirnya pun Ikrimah diberi uang 10.000 dinar
karena memang niat dari awal ingin memberi kepada Jabir Atharatil Kiram. Kemudian juga Ikrimah diangkat menjadi gubernur, lebih tinggi lagi, yang membawahi wilayah Al-Jazirah, Armenia dan Azerbaijan. Bahkan Khalifah mengatakan kepada Ikrimah, kalau kamu tidak suka dengan Khuzaimah ini wali kota, boleh kamu copot juga, bebas, terserah. Hak kamu untuk mencopotnya, menggantikannya dengan yang lain. Tapi Ikrimah mengatakan tidak, saya tidak akan melepaskannya, dia tetap menjadi wali kota Al-Jazirah. Begitulah kisah dari Jabir Atharatil Kiram yang banyak memberikan inspirasi dan juga faedah kepada kita. Di antaranya adalah keutamaan dalam hal berinfak, berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya. Sini maka kita dimotivasi untuk menginfakkan harta kita di jalan kebaikan, ya. Apakah berupa membangun masjid, membangun sekolah, membiayai anak-anak untuk sekolah, mendukung juga seperti radio, televisi, dakwah, ya. Kemudian juga membiayai anak-anak yatim untuk sekolah, dan apapun kebaikan-kebaikan menggunakan harta di jalan kebaikan, insya Allah Allah akan melipat gandakannya dengan lipat ganda yang besar. Kemudian juga kita teringat juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Lail, ya. Kalau di ayat 5, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu jannah, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Kemudian di ayat 17 juga, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Ya, dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW tentang keutamaan berinfak juga, ya. Ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya, ketika di pagi hari seorang hamba ini, ketika berada di pagi hari, pasti ada 2 malaikat yang turun, yang berkata salah satunya, "Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak gantinya." Dan yang lain, malaikat yang lainnya mendoakan, "Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan diri, menahan hartanya, tidak diinfakkan karena bakhil, karena kikir, maka jadi berikanlah kebangkrutan kepadanya." Ini setiap pagi selalu ada malaikat yang berdoa demikian. Maka kita berusaha pun memulai pagi hari juga berusaha dengan menginfakkan, menyedekahkan sebagian dari harta kita di jalan-jalan kebaikan. Kemudian juga dari pelajaran dari kisah Jabir Atharatil Kiram juga, bahwa seseorang terkadang diuji dengan kesempitan rezeki, yang dengan kesempitan rezeki tersebut jadi ujian, bisa menjadi fitnah batu sandungan bagi seseorang, gitu ya. Terkadang karena kesulitan rezeki tersebut, kesempitan rezeki, bisa akhirnya dia menghalalkan segala cara, dia bisa berbuat zalim dan mencari pembenaran untuk apa yang dilakukannya. Maka kita pun berdoa kepada Allah SWT agar Allah cukupkan kita dan berikan karunia dari Allah
Allah SWT berupa keberkahan ya. Di antara doa yang diajarkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dari yang halal, jauhkanlah dari yang haram, kemudian cukupkanlah juga hanya dengan karuniamu, bukan dari yang lain. Jadi ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kuat, tawakalnya harus kuat, jangan pesimis, jangan putus asa dalam hidup ini. Kemudian juga pelajaran yang lain juga yang bisa kita dapatkan dari kisah ini tentang keutamaan seseorang itu untuk menghibur ya, menghibur orang yang sedang menderita, menghibur, meringankan beban dan lain sebagainya. Itu bagian dari akhlak Islam ya, disebut jabrul khawatir gitu ya, meringankan beban, menghibur dan seterusnya, itu termasuk bagian dari akhlak Islam. Kemudian tadi juga tentang masalah kecemburuan sudah dibahas. Ala kulli hal, insyaallah kisah tersebut ya, kita yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita ambil ibrahnya, kita renungkan kembali. Betul. Untuk kita bisa meneladani bagaimana juga persahabatan yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita berlindung ya dari fitnah harta. Nabi SAW bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi dan dimuat dalam kitab silsilah ahadits sahihah. Setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Masalah harta ini kita berdoa semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita harta yang halal, dan jangan sampai kita terjerumus dalam fitnah harta ini dengan menjadi orang yang berkhianat, menjadi orang yang mendapatkan harta dari jalan yang batil dengan cara berbuat zalim. Semoga Allah memberkahi harta kita, memberkahi usia kita, memberkahi hidup kita dan keluarga kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur Ustaz, jazakallahu atas menyampaikan materi kesempatan sore hari ini. Masya Allah ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya, biasa, dan hikmah tentu yang bisa kita ambil ya. Semoga dengan adanya kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau ya, motivasi kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan juga menjadi hamba-hambanya Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian biasa dan pendengar Radio Kita FM di rangkaian program Khasanah Keluarga ya di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan insyaallah kami akan ingatkan ya bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, kami informasikan bagi Anda yang ingin merequest tema ya, atau bahkan mengasih saran tema yang akan disampaikan oleh beliau ya di setiap hari Rabu sore, Anda bisa langsung aja ya kirim ke nomor WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan bagi Anda yang ingin memiliki tulisan ya dari kisah tadi yang telah disampaikan ya, ada bersama Ustaz, atau Anda bisa jabri ke radio yang insya Allah kita akan forward, atau ada di sosial media kita ya, baik itu di Facebook ya pemirsa, yang insya Allah kita akan tulis di akun kami ya, TV Sunnah atau Radio Kita FM. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, kajian kesempatan sore hari ini semoga bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar